Lalu yang berikutnya sholat sunnah duha. Nah, ini duha juga luar biasa nih. Sholatnya munfarid aja. Wa yusanu duha liqaulihi ta'ala yusabbihna bil asiyyi wal isyraqi qala Ibnu Abbas sholatul isyraq sholatud duha. Jadi yang keempat, sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid yaitu sholat sunnah duha. Disunahkan sholat duha berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Mereka itu membaca tasbih, atau tasbih di sini artinya sholat, di waktu petang dan waktu pagi. Nah, waktu isyraq di sini kata Ibnu Abbas yaitu sholatul isyraq sholatul duha. Sholat isyraq itu adalah sholat duha. Jadi tafsir dari sholat isyraq di situ adalah sholat duha, sholat pagi. Rawa Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyami salasati ayyamin. Menurut riwayat Syekhan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, kekasihku dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 3 macam. Jadi ada wasiat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Yang pertama, siyami salasati ayamin min kulli syahr. Ini wasiatnya nih. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang disebut dengan puasa abyad. Atau Qiyamul Bid sama abyad. Kapan itu? Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dalam kalender Hijriah. Kenapa disebut puasa abyad? Itu putih artinya. Orang dulu bilangnya puasa mutih. Karena malam-malam itulah bulan sedang putih-putihnya, sedang bulat-bulatnya. Warna bulan kan putih ya. Nah, itu disebut dengan Syamul Bid atau Syamul Abyad. Warok atai duha. Yang kedua, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah sholatlah duha 2 rakaat. Oh, 2 rakaat tuh gampang kan? Nggak disuruh maksimal kok, minimal. Suruh Nabi minimal nih, 2 rakaat saja. Tapi rutin. Jangan sehari rajin sholat, besok lupa. Putus lagi. Ntar besoknya semangat lagi. Wah, 12 rakaat. Besoknya seminggu enggak. Jadi Allah itu lebih suka ibadah yang sedikit tapi rutin. Istiqomah, dawam, ya. Konsisten gitu. Yang ketiga, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah itu adalah wa an utira qabla an anama, yaitu sholat witir sebelum tidur. Tuh. Mungkin salah satu yang menjadi dalil atau pengkuat dari pendapat Imam Syafi'i yang ini juga, yaitu witir sebelum tidur. Wasiat Nabi Muhammad ini telah beliau wasiatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Nasa'i, Imam Abu Daud dan Imam Muslim. Warawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam subhatad duha ay salataha samani rakaatin wa sallama min kulli rakaatin. Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat dan beliau bersalam pada setiap 2 rakaat. Tuh. Hadis yang lain dari Abu Daud, beliau pernah melihat Nabi Muhammad itu kalau sholat duha 8 rakaat, tapi dipisah.
2 2 2 2. 4 kali takbir, 4 kali takbiratul ihram, 4 kali salam. Jangan diborong semua, udah dirapel gak bisa, harus 2 2. Lalu sebenarnya batasnya berapa sih minimal dan maksimalnya? Gitu kan? Mungkin bertanya-tanya. Wa qaluha rakaatani. Paling sedikit itu duha dilakukan 2 rakaat. Wa aksaruha sama nun. Dan paling banyak nih dalam kitab ini dijelaskan itu 8 rakaat. Kama fi tahqiqi wal majmu'i, sebagaimana tercantum dalam kitab Tahqiq dan Majmu'. Al-aktsaru fatahrumu ziyadatu 'alaiha biniyatid duha. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh para ulama. Karena itu haram menambah dari 8 rakaat dengan niat duha. Tapi ada kaul yang lain sampai ke 12 misalkan. Banyakkan 8. Wahiyya afdaluha ala ma fi rawdah wa asliha wa yajuju ziyadatu 'alaiha biniyatiha ila sintai asyarah. Ada sintai segala nih. Jadi 8 rakaat adalah yang paling afdal sebagaimana dinyatakan dalam kitab Rawdah dan matannya Al-Aziz. Kitab Rawdah karangan Imam Nawawi dan matannya karangan Imam Rafi'i. Oleh karena itu boleh menambah dari 8 rakaat sampai 12 rakaat dengan niat duha. Tuh, ada juga sebagian pendapat yang menyatakan sampai 12. Nah, tadi bagian di atas bilangnya nggak boleh lebih dari 8. Nah, itulah ikhtilaf. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ada lagi hadis nih riwayat Al-Baihaqi. In sholaita duha rakaataini lam tuktab minal ghafilin. Apabila kamu sholat duha 2 rakaat tidak dicatat sebagai orang yang lupa. Nih, khasiatnya nih. Jadi kalau kita rutin sholat duhanya 2 rakaat, khasiatnya atau manfaatnya adalah kita dijadikan orang-orang yang suka lupa, gampang lupa. Jadi ingatannya kuat. Ya, kalau kita merutinkan sholat duhanya 2 rakaat. Ini kata Rasulullah nih yang bilang ya. Lalu kalau 4 kebiasaannya gimana? Au arba'an kutibas minal muhsinin. Bila 4 rakaat dicatat sebagai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Derajatnya tuh baik tuh. Au sitan kutibas minal qanitin. Kalau 6 rakaat dicatat sebagai orang yang taat, qanitin. Kalau 8 au samanian kutibta minal faizin. Kalau 8 rakaat dicatat sebagai orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan. Amin. Aw ashron lam yuktab alaika dzalikal yaum dzanbun. Bila 10 rakaat tidak ditulis dosanya pada hari itu. Masya Allah. Kalau 10 rakaat kita rajin duha sehari, masa dosa-dosa kita hari itu nggak bakal dicatat. Artinya ya jangan sengaja-sengaja juga bikin dosa. Mentang-mentang ada yang menggaransi. Awas nih, jangan disalahartikan ya. Saya udah sholat 10 rakaat duha, dosa saya hari ini ya, diputihkan. Nggak bisa. Ini maksudnya dosa-dosa yang nggak sengaja. Nah, betul. Kalau yang 12 rakaat, au ashron. Tadi au ashron yang yuktab alaika dzalikal yaum dzanbun. Itu tadi ya yang 10 ya. Dosanya nggak bakal dicatat. Au sintai asyarata banallahu laka baitan fil jannah. Subhanallah.
Kalau rajin 12 rakaat kata Rasulullah, tentu Allah akan mendirikan gedung baginya di surga. Langsung dibikinin rumah di surga tuh. Subsidi lagi. Kerajaan. Ada papanya rumah subsidi mah. Nggak pakai cicilan itu mah, aman. Riwayat Baihaqi. Masya Allah ya. Apa-apa. Mungkin di dunia kita rumahnya sederhana gitu ya. Tapi kalau kita rajin duhanya, tapi sampai 12 nih kan. Gimana ini? Sedangkan di kantor istirahatnya cuma setengah jam, belum ngopinya, ya kan? Belum sarapannya. Nah, ya minimal 2 tapi dawam. Itu ya. Tinggal silakan dipilih tuh mau yang mana ya, luar biasa tuh. Tapi itu kalau kita jalanin 2, 4, 6 itu tadi kita jalanin 12, yang 1 sampai ke 10 ini termasuk nggak atau spesifik itu aja? Maksudnya? Kan kalau tadi. Oh iya mas, ngerti paham bang. Yang maksudnya yang step 1, 2, 3 sampai 10 ini kalau kita 12 semuanya keambil atau enggak? Otomatis keambil. Ya, sedangkan kan surga udah paling tinggi, berarti ketika orang masuk surga ya semuanya dapat, ya kan? Ya. Logika. 12 kan? 12. Kalau 10 tadi cuma sampai dosanya dihapus. Wah, ini nih ada ikhtilaf lagi nih. Wa yundabu ayyusallima min kulli raka'atain. Disunahkan bersalam pada tiap 2 rakaat. Wa yundabu tuh sunnah tuh. Berarti kalau gitu sekali salam 12 rakaat boleh? Boleh. Sunnah. Maksudnya yang sunnahnya tadi 2-2. Tapi kalau mau sekaligus juga ya silakan. Tapi nggak ada rakaat keduanya ya. Terus aja terus akhir baru ini terakhir. Enggak, sunnahnya mah 2-2. Tapi kalau buru-buru dicaknya lanjut diwasol nggak apa-apa. Boleh sekali salam meskipun mengerjakan 12 rakaat sekaligus. Tapi apakah itu nggak bertentangan Pak? Kan di materi sebelumnya maksimal kan 4. Maksimal. Kalau ngerjain sholat sunnah itu maksimal 4 rakaat sekali salam. Kalau 12 itu gimana Pak? Atau khusus untuk duha aja nih? Khusus duha. Khusus untuk duha. Kalau yang 4-4 itu kan yang sholat sunnah kayak taraweh gitu kan ya. Atau tapi yang afdolnya yang ya 2-2 lah. Tapi dilihatnya rancu juga sama masyarakat nanti ini. Sholat apa nih orang? Nah, menimbulkan curigaan ini. Ya. Ya kan kalau kita di kantor banyak yang lihat. Maksudnya kan iya kalau cuma enggak, maksudnya kalau dilihat orang itu loh. Iya, jangan suruh lihat. Mungkin lah, maksudnya kan kalau kita kadang ke masjid atau musola bareng-bareng mesti ada yang langsung aja ikhtilaf. Waktunya kapan duha itu? Waktuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Waktunya yaitu pada saat matahari mulai meninggi seukuran 1 tombak hingga matahari tergelincir. Jadi waktunya matahari seukuran 1 tombak. Oh sekarang mah nggak mesti ngintip matahari, udah lihat jadwal sholat aja udah paten itu udah, ya. Sampai matahari tergelincir. Wal ikhtiyar, sedangkan menurut kaul ikhtiyar, fa'luha inda mudiyyi rub'in nahari li hadis sahih fihi. Waktunya itu yaitu setelah lewat 1/4 hari. Di sini kurang lebih pukul 9. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang dijelaskan tersebut.
Ada lagi istilah lainnya dari sholat duha itu adalah sholat awabin. Sholatul awabin ay sholatu duha hina tarmaddul fisol. Sholat awabin kata Rasulullah ialah sholat duha, yaitu ketika unta yang menyusui berlutut karena mulai merasakan terik matahari. Jadi dulu patokannya itu. Jadi kalau unta yang menyusui itu berlutut, tandanya matahari udah terik tuh. Udah panas tuh, itu udah masuk waktu duha. Insya Allah. Segitunya ya, sampai kita memperhatikan. Sampai sini, ada pertanyaan? Apa? Kalau misalkan ada yang lagi sholat duha nih, dia sampai 6 rakaat. Setiap hari salamnya itu dia pindah tempat. Oh, itu maksudnya itu emang ada di hadisnya apa ada di? Nah, itu sunnah. Oh, sunnah. Oh, di masjid ya? Gimana aja kan? Gimana aja. Jadi kan ada hadis atau kaul ulama gitu. Jadi kenapa pindah-pindah? Supaya setiap jengkal lokasi bumi yang kita pakai sholat itu di akhirat nanti menjadi saksi. Gitu. Jadi kalau tempatnya di situ-situ aja, yang jadi saksi dikit. Tapi kalau dia habis satu salam pindah lagi, jadi makin banyak tuh jadi saksinya nanti. Iya paling selangkah. Nggak bisa 1 rakaat di sini, 2 rakaat lagi di pos satpam itu nggak boleh lah. Dia geser paling sejengkal. Iya, sunnah itu. Sunnah itu, jangan aneh ya. Saya itu pertama aneh. Itu saya dari SD udah diajarin ya kalau. Mungkin kita kelewat. Iya. Itu pas nggak masuk. Berarti masuk kali bolos. Kalau di ini saya pernah ngaji juga Pak. Itu nggak harus bergeser itu nggak. Nanti niat kita udah digeser gitu. Itu udah termasuk sih. Niat kita udah, tapi tetap bergeser. Maksudnya niat itu bergeser gitu. Tapi tetap walaupun berapa itu harus geser gitu. Walaupun cuma sekian senti gitu. Tapi niatnya sambil kita niat untuk geser gitu. Nah, lalu afdolan mana kita itu dawam duha itu patokannya waktu apa tempat? Gitu kan? Misal kadang hari ini jam 7, besok sempatnya jam 9, besoknya lagi jam 10. Atau saya mau di musola ini aja atau di ruangan ini aja. Nah, di sini dijelaskan li anal fadilatal mutalaqiyah bil waqti aula bil muraah minal muta'alliqah bil makan. Jadi fadilah yang bertalian dengan waktu lebih utama dipelihara daripada yang berkaitan dengan tempat. Jadi yang diutamakan tuh waktunya. Dawamnya setiap pukul berapa. Gitu. Kemudian apa bacaannya yang afdal? Wa yusannu ayyaqra'a fiha suratai. Ketika sholat duha disunahkan membaca surat 1 rakaat pertama wasyamsi. Syamsi. Dan yang kedua wadduha. Tuh sunahnya itu. Wah, panjangan itu mah. Ada nggak ya alternatif yang lebih pendek? Wa waroda aidan qiraatul kafirun wal ikhlas. Ada solusi yang pendek nih buat pecinta. Yaitu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Gitu.
Wal aujah anna raq'atail isyraq minaduha khilafan lil Ghazali wa man tabi'ahu. Menurut kaul yang masyhur, 2 rakaat isyraq duha tadi termasuk duha. Berbeda dengan Imam Ghazali dan pengikutnya yang berpendapat bahwa sunnah isyraq dan duha itu berbeda. Ini masalah tadi. Ada yang bilang isyraq itu duha, ada yang bilang beda. Bagian besar mengatakan sama, tapi menurut Imam Ghazali dan para pengikutnya beda. Bedanya di mana? Allah a'lam. Mungkin nanti ketemu. Lanjut, cukup? Cukup. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan. Nanggung nih. Ya udah lanjut. Satu paragraf lagi. Nanggung. Doanya gimana? Oh, udah hafal kali ya. Setelah selesai sholat duha, bacalah doa. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka. Kesebut tuh kan? Wal quwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ini doa paling maksa nih. Ya Allah, kalau rizkiku ada di langit, masih di langit, turunin. Wa in kana fil ardi, kalau ada di bumi, fa akhrijhu, keluarkan. Wa in kana mu'asiran fayasirhu, kalau susah gampangin. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau haram hasil slot hapusin. Fatahhirhu, halalin, suciin. Ya. Wa in kana ba'idan faqaribhu, kalau jauh deketin. Nah, ini doa maksa banget ini. Bihaqqi duhaika, dengan hak waktu duhamu, wa bahaika, kebahagiaanmu, wa jamalika, keindahanmu, wa quwwatika, kekuatanmu, wa qudratika, kehendakmu, atini. Limpahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku ma'ataita min ibadikas sholihin, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Setelah itu ada wiridnya juga nih, jangan langsung kabur. Apa? Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 40 atau 100 kali. Lama zikirnya nih. Serah diteleponin Pak. Ya bisa lah 1 minggu, walaupun gak rutin. Iya, walaupun gak rutin setiap hari. lagi doanya sambil berjalan gimana Pak? Sambil berjalan. Ya. Kan setelah doa yang itu tadi, terus zikirnya biasanya sambil berjalan. Boleh nggak apa-apa. Sambil kerja sebentar, di depan monitor gitu. Apa ya? Ngakalin. Iya. Kalau sambil di kereta ya nggak apa-apa. Paling lupa tadi pas ada yang lewat, berapa tadi tuh? Udah ya. Insyaallah diamalin. Kalau diamalin, salah satu khasiatnya adalah insyaallah akan terhindar dari yang namanya fakir dan kemiskinan. Berizkinya insyaallah akan lebih banyak. Amin. Berikutnya sholat sunnah yang dilakukan sendiri, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa yusannu raka'at tahiyatul lidakhilil masjid wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk malam hari ini tentang sholat sunnah duha tadi. Kemudian sebelum tadi sholat sunnah tahajud. Oh, ada pertanyaan, monggo. Apa? Kalau lagi buru-buru nih, sholat sunat nih. Itu gimana kalau misalkan kita yang wajib
fardunya. Ya fardunya aja gitu. Apa-apa yang itu kan hitungannya masih sah salatnya. Ya, misalkan yang fardunya aja beres takbir langsung Fatihah, langsung ruku, itu kan maksudnya? Iya. Nggak apa-apa. Kalau memang buru-buru banget. Cukup ya? Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau ngaji bawanya ngelan